Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abdullah Fakih, absen 2 dari kelas 10H. Saya ingin menjelaskan apa itu teks biografi. Pengertian teks biografi. Teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Biografi dan autobiografi. Biografi, teks biografi ditulis oleh orang lain menggunakan sudut pandang orang tiga dan sumbernya berasal wawancara, buku, atau arsip. Dan autobiografi, teks autobiografi ditulis oleh diri sendiri menggunakan sudut pandang orang pertama dan sumbernya berasal dari pengalaman pribadi. Selanjutnya, ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, dituliskan berdasarkan fakta atau data nyata. Yang kedua, mengandung urutan waktu atau kronologis. Yang ketiga, menggunakan kata kerja tindakan, yaitu berjuang, belajar, mendirikan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, menggunakan kata rujukan, yaitu ia, beliau, dan dia atau dia. Dan selanjutnya, struktur teks biografi. Yang pertama ada orientasi, yaitu berisi pengenalan tokoh, nama, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga. Yang kedua, peristiwa penting, berisi perjalanan hidup tokoh secara kronologis, yaitu pendidikan, perjuangan, karir, atau masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir, reorientasi, yaitu berisi penutup atau kesimpulan tentang tokoh, yaitu pandangan penulis atau pesan yang bisa diambil. Dan yang terakhir, kebahasaan teks biografi. Yang pertama, menggunakan pronomina atau kata ganti. Yang kedua, mengandung kalimat simpleks, kalimat yang hanya memiliki satu verba utama, dan kalimat kompleks yang memiliki dua klausa. Yang ketiga, kata pengacuan atau referensi, hubungan suatu bahasa dengan benda yang diacu oleh satuan bahasa. Contoh, ini, itu, tersebut. Dan yang keempat, konjungsi atau kata hubung, partikel yang menggabungkan kalimat-kalimat, frasa-frasa, atau kata-kata. Oke, itu sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana? Mau ke Gramet. Gramet. Sendirian. Berdua sih. Berdua. Enggak sendirian. Wah, ini harus lihat ini nih. Wis, gila BMW. BMW. Oke, teman-teman, gue di dalam deh. Mau makan, mau mokel gue. Gas, kita makan. Gas. Salaman. Nih. Mana salaman? Salaman orang juga. Udah mokel dulu ini tuh mokel. Mana? Oke guys, kita sudah sampai depan Gramet. Ini dia ambil. Saksikan terus. Saksikan terus. Pot-pot mulu ya. Alba ya. Siapa itu Ki? Itu namanya Baharudin Yusuf Habibi, almarhum. Biografi Abdurrahman Wahid. Orientasi. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur lahir pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ia dikenal sebagai tokoh ulama, pemikir, dan Presiden keempat Republik Indonesia yang memiliki pemikiran terbuka dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Gus Dur berasal dari keluarga besar pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, sehingga sejak kecil ia tumbuh dalam lingkungan religius dan intelektual yang kuat. Kepribadiannya yang sederhana dan humoris membuatnya dekat dengan masyarakat dari berbagai kalangan. Peristiwa penting. Sejak muda, Gus Dur belajar di berbagai pesantren dan melanjutkan pendidikan ke luar negeri, seperti di Mesir dan Irak. Pengalaman tersebut membentuk cara pandangnya yang luas terhadap agama dan kehidupan sosial. Pada tahun 1984, ia terpilih menjadi Ketua Umum Nahdlatul Ulama dan membawa organisasi tersebut menjadi lebih terbuka serta aktif dalam isu sosial dan kebangsaan. Pada tahun 1999, Gus Dur terpilih sebagai Presiden Indonesia. Selama masa kepemimpinannya, ia mengambil berbagai langkah penting seperti mendorong kebebasan pers, memperkuat demokrasi, serta membela hak kelompok minoritas.
Salah satu kebijakan terkenalnya adalah mencabut pembatasan budaya Tionghoa sehingga masyarakat dapat merayakan tradisi secara terbuka. Reorientasi. Gus Dur wafat pada 30 Desember 2009. Namun pemikiran dan perjuangannya tetap dikenang hingga sekarang. Ia dianggap sebagai tokoh yang memperjuangkan toleransi, demokrasi, dan persatuan bangsa. Keteladanan Gus Dur mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan berbuat baik kepada sesama tanpa memandang latar belakang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.